Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmana Rahmawati dari Prodi S1 Farmasi dengan NIP 204820111176. Dalam mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Semisolida, saya akan membahas mengenai emulgel. Emulgel sendiri merupakan emulsi baik oil in water atau water in oil yang dibuat gel dengan mencampurkan gel agen. Keunggulan emulgel memiliki kelebihan daya hantar obat yang baik seperti formulasi gel umumnya, memberikan pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan dengan salep dan krim. Emulgel memiliki kelebihan untuk penggunaan dermatologi, yaitu stabil secara termodinamik, transparan, isotropik, kemudahan dalam preparasi dan tingkat absorpsi, serta difusi yang tinggi. Sifat-sifat emulgel: 1. Bersifat tiksotropik, 2. Tidak berminyak, 3. Mudah menyebar, 4. Mudah tercuci, 5. Bersifat emulien, 6. Tidak meninggalkan noda, 7. Larut air, 8. Shelf life lebih lama, 9. Bentuknya bening dan menarik, 10. Dapat digunakan sebagai basis obat hidrofobik. Komposisi. Basis emulgel terdiri dari fase minyak, yaitu minyak viso dan zaitun, 2 surfaktan, 3 gel agen, 4 humektan, 5 gliserin, 6 metilparaben, 7 propilparaben, dan 8 air suling. Pembuatan emulgel, yaitu oil pass dicampur dengan water pass, menjadi emulsion ether atau oil on water or water on oil, menjadi emulsion in coprora treat in gel. Evaluasi emulgel ada 3, yaitu evaluasi fisika, kimia, dan biologi. Contoh penelitian emulgel, yaitu evaluasi sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil dengan menggunakan HPMC sebagai gel agen. Tea tree oil memiliki terpinan for oil yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur yang memiliki potensi efektivitas mengobati jerawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi pembuatan sediaan dan evaluasi sediaan emulgel tea tree oil dengan menggunakan hidroksipropil metil selulose sebagai gel agen. Untuk memperoleh sediaan emulgel yang memiliki stabilitas baik, maka dilakukan serangkaian tahapan penelitian mulai dari pengumpulan bahan baku, formulasi, dan evaluasi sediaan emulgel tea tree oil. Formulasi yang dibuat terdiri dari 3 formula, yaitu F1, F2, dan F3 dengan variasi HPMC sebagai gel agen. Formula emulgel. Formula sediaan emulgel tea tree oil. Formula yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dengan nama zat tea tree oil, twin 80, Lactaker, HPMC, etanol 96%, propylen glycol, DMD, hydranation, dan aquades. Pembuatan emulgel. Emulgel dibuat dengan menggunakan cara basis gel. Basis gel yang digunakan yaitu HPMC. Pembuatan basis gel yaitu dengan cara mendispersikan HPMC ke dalam aquades yang telah dipanaskan pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan magnetic heater stirrer pada kecepatan 300 rpm. Selanjutnya, tambahkan propylen glycol dan DMD hydranation dimasukkan ke dalam basis gel. Selanjutnya, di dalam beaker glass yang berbeda, masukkan twin 80 dan Lactaker yang sudah dilebur, lalu tambahkan tea tree oil secara perlahan. Campuran ini disebut fase minyak. Setelah itu, campuran fase minyak dan fase air ke dalam mortir gerus hingga homogen dan sampai menjadi emulgel. Setelah semuanya homogen, dimasukkan etanol lalu gerus hingga homogen. Hasil evaluasi,
Uji organoleptik, pengamatan dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik seperti bentuk, warna, dan bau. Hasil uji organoleptik dapat masing-masing formula dapat dilihat pada tabel 4.1, yaitu F1, F2, dan F3 bentuknya emulgel, warna kuning, aroma, bau khas citri oil. Uji pH bertujuan untuk mengetahui keasaman dan kebasahan suatu sediaan, terutama sediaan topikal. Idealnya, sediaan topikal mempunyai nilai pH yang sama dengan pH kulit. Hal ini dikarenakan sediaan yang terlalu asam akan menyebabkan iritasi pada kulit dan akan memberikan rasa perih. Sedangkan sediaan yang terlalu basah akan membuat kulit kering dan gatal. Hasil uji pH dari masing-masing formula dapat dilihat pada tabel 4.2. Yaitu formula 1 memiliki pH 6,0, F2 pH 6,1, F3 6,2. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sediaan yang dibuat apakah tercampur merata atau tidak. Hasil uji homogenitas setiap formula dapat dilihat pada tabel 4.2, yaitu formula 1 memiliki homogen, F2 homogen, dan formula 3 tidak homogen. Daya serap. Pada tabel 4.4, hasil uji daya serap formula 1 memiliki daya sebar 6,0 cm, F2 5,8 cm, dan F3 5,7 cm. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya sebar yang dihasilkan tiap formula berbeda-beda. Semakin besar konsentrasi HPMC, semakin kecil pula nilai daya sebar. Semua formula memenuhi rentan daya sebar gel yang diinginkan. Uji viskositas ditentukan dengan viskometer vis 8 dengan menggunakan spidol 3 pada kecepatan 3 rpm. Hasil uji viskositas dapat dilihat pada tabel 4.5. Uji hedonik, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil. Semua formula diujikan pada 30 panelis, yaitu formula 1 dengan konsentrasi HPMC 1%, formula 2 1,5%, formula 3 2%. Hasil hedonik dapat dilihat pada tabel 4.7. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi HPMC dapat mempengaruhi parameter daya sebar dan nilai viskositas. Semakin tinggi konsentrasi HPMC sebagai gelling agent dalam sediaan, maka nilai yang dapat dari daya sebar semakin kecil. Berbeda dengan viskositas, semakin tinggi konsentrasi HPMC, semakin tinggi nilai viskositas. Berdasarkan uji stabilitas secara organoleptik, uji pH dan homogenitas bahwa sediaan emulgen anti jerawat tea tree oil dengan konsentrasi HPMC 1%, 1,5%, dan 2% stabil pada penyimpanan 28 hari. Hasil uji sealing test menyatakan bahwa F3 yang mengalami pemisahan fase di siklus keempat. Pada uji stabilitas, viskositas sediaan tidak stabil dalam penyimpanan 28 hari karena mengalami penurunan nilai viskositas. Pada uji stabilitas daya sebar ketiga, tiga formula memenuhi kriteria persyaratan nilai daya sebar. Dari hasil hedonik atau kesukaan terhadap parameter warna, aroma, kelengketan, kemudahan diratakan, dan kemudahan dibersihkan, nilai kesukaan tertinggi terdapat pada F2 dengan konsentrasi HPMC 1,5%. Sekian presentasi saya. Jika ada kata kalimat atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.